Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi yang ingin mau bergabung dengan grup Telegram untuk latihan soal P3K 2021, bisa di link di bawah ini. Oke, di sini ada jurusan P3K, bisa kalian lihat dan kalian bisa bergabung sesuai dengan jurusan masing-masing. Oke, selamat bergabung. Terima kasih. Manajerial. Kali ini kita membahas tes manajerial. Soal yang pertama, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Oke, A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Kita harus membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat? Jelas tidak ya. Jelas ini salah. Kalau sifatnya bagus, berarti itu nggak bagus. Terus yang B, harus membaginya sesuai dengan minat. Jadi kalau dia suka, kita kasih. Kalau nggak bisa juga, salah. Terus yang C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, kita tutup dulu. D, saya membaginya sesuai dengan minat. Ini udah jelas salah tadi. Yang E, saya membaginya sesuai dengan bakat. Jelas ini kalau dia ada bakatnya, kalau enggak salah. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang C, sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya agar hasil tugas itu dapat maksimal. Oke, soal selanjutnya yang kedua. Apakah Anda seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Kamu di sini adalah sebagai pemimpin, kata kuncinya. A. Saya mendelegasikan semua tugas. Di sini ada kata semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Oke, tutup dulu. Terus saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Ini jelas. No. Yang D, nggak tepat. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Juga nggak jelas. Nah, sebagian kecil. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ini juga kurang tepat. Ini sebagian. Di sini kamu adalah pemimpin. Kalau kamu pemimpin, otomatis kamu mendelegasikan semua tugas itu pada semua staf. Kamu di sini hanya sebagai pengontrol, istilahnya, dan pengawas apakah tugas yang dikerjakan oleh bawahanmu itu tepat dan sesuai. Oke, jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah A. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif mencegah gangguan yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Di sini ada kata sortir. Kalau yang A ini jelas salah. Terus yang C, saya selalu selalu menolak jelas salah. Yang D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Tergantung situasi, nggak boleh ya kayak gini ya. Terus yang E, saya merasa terganggu. Jelas ini salah. Jadi jawaban yang sangat tepat itu adalah yang B. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Di sini gagasan yang apakah diterima atau dijalankan oleh rekan A selalu
gagasan saya cemerlang dan selalu terima. B, kadang-kadang. C, sering. D, saya jarang. E, kadang-kadang diterima. Ini kadang-kadang, sering, karena gagasan unik. Nggak nyambung ini ya, kurang tepat. Ini poin yang 5 di sini jelas adalah yang A, karena gagasan di sini karena dia selalu mempunyai ide yang cemerlang, makanya dia terima. Termasuk orang yang kreatif. Jadi jelas jawabannya yang A. Untuk yang poin B, ini yang 4 nilainya. Kan yang lain di bawahnya. Oke, next. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A, tidak terlalu penting. B, penting tapi bukan yang utama. C, biasa aja, karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Jelas ini salah. Kekompakan itu penting tapi bukan yang utama. Jelas yang ini poin adalah 5. Yang utama itu pasti target. Yang ini yang keempat. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang dihadapi tim? Tentang masalah yang dihadapi tim, A, saya menganggap masalah tim itu adalah masalah saya, sehingga saya akan menyelesaikannya. Kamu sanggup menyelesaikan masalah tim? Jelas ini salah. Karena masalah tim itu banyak yang melibatkan. B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah. Salah ya. Tidak boleh diserahkan masalah itu hanya kepada ketua tim saja. C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab. Ini juga enggak. D, masalah tim adalah masalah bersama. Oke, good. Kenapa masalah tim adalah masalah bersama? Karena tim itu dikerjakan secara bersama-sama. Nah, sehingga kalau ada masalah, maka harus diselesaikan secara tim dan oleh tim. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Bukan diselesaikan oleh ketua tim, salah ya. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Pencapaian rekan kerja Anda, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja Anda. Jadi kalau rekan kerja Anda bagus, rajin, maka kita harus mengapresiasinya, bentuk penghargaan yang kita berikan kepada mereka. Yang B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Ini jelas kalau progresnya, berarti kalau ada perubahan yang atau menguntungkan buat kita, ini jelas enggak ya. Yang C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Ada kata sekedarnya di sini jelas. No. Yang D, saya jarang. Ada kata jarang, udah jelas. Enggak. Saya akan memberi apresiasi kepada rekan kerja. Jelas. Tapi di sini enggak ada spesifiknya. Jelas salah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Oke, soal yang ke-8, apakah Anda merasa sulit meminta tolong kepada teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Sulit. Kita minta tolong kok sulit ya? A, merasa sulit. Jelas, ngapain sulit-sulit untuk minta tolong? Jelas jawabannya salah. B, jika dalam kondisi benar-benar mendesak. Jadi di sini kita kalau mendesak saya akan meminta tolong, jelas benar ya. Kalau kita mendesak, kita nggak bisa melakukan sendiri, kita harus meminta tolong. C, tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan. Nah, ini kurang tepat. Yang D, jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E, selalu minta tolong. Ini selalu minta tolong, nggak ada mandiri.
Jadi jawaban yang paling tepat. Kalau kondisi sudah tidak memungkinkan, mendesak sekali, kita harus minta tolong, no kompromi. Oke. Nomor 9, bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu di sini? Pendapat kita mengenai target tim dan target individu, target kita sendiri. A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. No, belum tentu. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. No juga. Masa di sini kita utamakan target utama, tapi kita di sini tidak memenuhi target individu kita sendiri. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa 100%. Meskipun tidak bisa 100%, otomatis tidak tercapai dong. No juga. Terus yang D, mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Good. Yang E, hanya mendahulukan target tim. Hanya, jelas salah. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang D. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak, jadi kita harus melakukan pembagian itu secara adil, karena keadilan itu mutlak, jelas, dan utama. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. Tidak, harus adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil. Tidak. Jelas, karena keadilan utama. Yang paling tepat adalah di sini adalah B. Oke, selesai.